Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, sebelumnya perkenalkan nama saya Agim Somantri dari jurusan D3 Farmasi tingkat 1 kelas A Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya dengan nomor NIM P20630121029. Nah, di sini saya akan membahas alat laboratorium, yaitu kondensor laboratorium. Apa sih kondensor laboratorium? Kondensor laboratorium adalah kondensor yang digunakan dalam laboratorium. Tentu saja berbeda dengan kondensor mobil yang lebih sering Anda dengar, meski prinsip kerjanya hampir sama. Kata kondensor ini berasal dari kondensasi yang merupakan perubahan zat gas menjadi cair karena ada perbedaan suhu. Dalam bahasa lebih sederhananya, kondensor sama dengan pengembunan. Jadi, kondensor adalah alat gelas yang digunakan untuk mendinginkan uap panas dalam beberapa metode kimia. Kondensor berasal dari kata kondensasi yang berarti bahwa alat tersebut akan mendinginkan uap yang melewatinya dan mengubahnya menjadi fase cair. Peristiwa kondensasi ini sama halnya dengan prinsip yang terjadi ketika pengembunan atau perubahan zat gas menjadi zat cair berdasarkan perbedaan suhu. Kondensor umumnya digunakan dalam bagian utama alat destilasi ataupun reflux. Nah, apa sih destilasi itu? Destilasi adalah salah satu metode pemisahan zat cair dalam kimia yang didasarkan pada perbedaan titik didih antara masing-masing komponen atau zat penyusun campuran tersebut. Sebagai contoh adalah campuran antara air dan juga alkohol yang merupakan campuran homogen sehingga kita tidak bisa memisahkannya berdasarkan penyaringan. Destilasi juga menjadi metode yang paling tepat untuk memisahkan alkohol dan air karena keduanya memiliki perbedaan titik didih yang cukup signifikan. Penguapan menjadi proses utama dalam destilasi di mana kemudian uap akan dicairkan kembali oleh kondensor dalam wadah yang berbeda. Kemudian apa sih reflux itu? Reflux adalah metode kimia yang memiliki banyak tujuan seperti untuk menghomogenkan larutan, mereaksikan suatu zat dengan suhu tinggi, ataupun untuk melakukan suatu ekstraksi. Reflux juga memiliki proses yang hampir sama dengan destilasi, di mana akan terjadi penguapan dalam sistem dan kemudian akan dilakukan pencairan kembali oleh kondensor dalam wadah yang sama. Nah, untuk selanjutnya, prinsip kerja kondensor. Sesuai dengan definisi alat yang sudah dibahas tadi, prinsip kerja kondensor di dalam laboratorium adalah untuk memanaskan zat. Setelah zat dipanaskan, uap panas yang dihasilkan akan naik, lalu akan dialiri air dingin melalui selang yang berada di dalamnya. Dengan dialirinya air dingin, uap air yang seharusnya terus naik dan lepas ke udara akan kembali jatuh ke bawah dalam bentuk titik-titik air. Nah, proses inilah yang disebut dengan kondensasi atau pengembunan. Volume zat yang dipanaskan tetap atau konstan karena tidak ada uap yang berhasil lepas ke udara. Untuk selanjutnya, fungsi dari kondensor laboratorium. Dalam laboratorium, kondensor biasanya digunakan untuk mengembunkan atau mendinginkan uap. Ini terjadi pada reaksi sintesa, sistem destilasi, ekstraksi, saponifikasi, esterifikasi, dan metilasi. Untuk selanjutnya, jenis-jenis kondensor laboratorium. Jenis-jenis kondensor laboratorium banyak jenisnya. Yang pertama, kondensor Liebig. Kondensor Liebig merupakan jenis kondensor paling sederhana yang dapat kita temukan di laboratorium kimia. Bentuknya lurus dan terdiri dari satu tabung. Di sekeliling tabung bagian dalam terdapat pipa untuk mengalirkan uap. Jenis kondensor ini banyak digunakan untuk destilasi sederhana atau pemisahan dua jenis zat yang memiliki selisih atau perbedaan titik didih cukup jauh. Untuk jenis kondensor yang kedua yaitu kondensor aldehin. Perhatikan bahwa kondensor aldehin memiliki bentuk seperti bola di bagian dalamnya. Bola-bola tersebut merupakan pipa pengalir. Berbeda dengan Liebig yang bentuknya lurus. Mengapa bentuknya dibuat seperti bola? Bentuk ini digunakan untuk meningkatkan luas permukaan kondensor. Dengan demikian, akan lebih banyak bagian yang mengalami kontak dengan permukaan. Selanjutnya, kondensasi akan berlangsung lebih cepat.
Kondensor alihim tidak dapat digunakan untuk destilasi. Bentuk bola akan menghambat laju aliran zat yang terarah terkondensasi karena posisinya horizontal. Kondensor lebih tepat digunakan untuk proses reflux, salah satu teknik destilasi yang membuat kondensasi uap berbalik atau kembali ke asalnya. Di sini, bentuk bola tidak menghambat jalannya pengembunan. Untuk jenis kondensor yang ketiga yaitu kondensor Graham. Kondensor Graham memiliki bagian spiral di dalam tabung. Itu sebabnya kondensor ini sering juga disebut dengan kondensor coil. Sama dengan bentuk bola, spiral membuat permukaannya lebih besar. Kondensor biasanya digunakan untuk destilasi tingkat lanjut, di mana zat-zat yang dipisahkan tidak memiliki selisih titik didih yang jauh. Kondensor Graham juga tidak dapat digunakan untuk proses reflux karena bentuknya spiral dan sempit. Dari pembahasan yang sudah disampaikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kondensor laboratorium adalah alat laboratorium yang masuk dalam klasifikasi alat kelas. Kemudian, fungsi kondensor laboratorium adalah untuk destilasi, ekstraksi, sponifikasi, esterifikasi, dan metilasi. Yang terakhir adalah ada 3 jenis kondensor di laboratorium, yaitu kondensor Liebig, kondensor alihim, dan kondensor Graham. Demikianlah penjelasan singkat tentang kondensor laboratorium yang banyak digunakan di kelas-kelas kimia sekolah lanjutan tingkat atas dan perkuliahan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata atau masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.